Ya, pastinya dari kecelakaan maut bus pelajar kemarin setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara juga sudah ditemukan sejumlah fakta lapangan dan juga keterangan yang diduga ini sebenarnya bus ini tidak laik jalan. Sebenarnya apa catatannya dan juga apa koreksi kita ke depannya sehingga tidak terjadi hal yang serupa ya, Via? Betul. Kita akan membahas dan mengulasnya pada pagi hari ini dengan beberapa narasumber. Sudah hadir bersama kita ada AKBP Purnawirawan Budianto. Beliau ini adalah pengamat transportasi dan juga hukum. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Budi. Assalamualaikum. Dan juga di depan kita sudah juga hadir Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selamat pagi. Pak Assalamualaikum, Hendro. Pak Hendro. Dengan Arif, Pak. Selamat pagi, Pak Hendro. Siap, Mas. Silakan bergabung, Pak Dirjen. Ya. Terima kasih waktunya ya, Pak ya. Terima kasih. Pak Dirjen, ini sebenarnya juga mengagetkan kita semua begitu ya, kecelakaan bus maut yang juga ada 11 orang meninggal dunia di situ. Catatan dari Kementerian Perhubungan setelah evaluasi Ada dan juga investigasi pendalaman juga, atau investigasi seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama, saya turut berduka cita, prihatin dengan kondisi situasi kemarin ya. Investigasi pasti kita lakukan dan itu sudah dari kemarin kita investigasi sampai ke Wonogiri. Karena ini kan bisnya ada di Wonogiri yang pusat sampai ke sana. Ya. Kami menyelesaikan dari kewenangan kami sebagai Dirjen Perhubungan Darat berkaitan dengan masalah kelaikan perizinan dan sampai ke akar bis dari mana tahun berapa, karoserinya bagaimana. Ini semua mulai dari kemarin dan sampai hari ini kami investigasi kepada pemilik bisnya itu untuk mencapai titik terang secara menyeluruh dan untuk menjadi pelajaran dan evaluasi serta mengambil kebijakan untuk yang lainnya, bukan hanya kasus ini saja. Itu kami kerjakan dan siang ini juga bersama KNKT juga sudah turun hari ini untuk bisa mengecek secara keseluruhan apa sih penyebabnya terjadinya kasus ini. Itu. Oke, Pak Dirjen, 3 hal yang mungkin kalau saya dan Ratih ini mengatakan bus ini sebetulnya tidak layak untuk beroperasi begitu, Pak. Satu adalah tidak ada izin. Nah, saya mohon dibantu izin apa yang dimaksud ini. Lalu yang kedua sempat mengalami rem blong 2 kali katanya begitu. Lalu yang ketiga, Pak, itu dia. Bapak mengatakan tadi kan di Wonogiri. Lalu ini ternyata sudah dibelilah oleh pengusaha di Bekasi yang kemudian digunakan oleh anak-anak di Depok ini begitu. Silakan mungkin Pak Dirjen ini kita terang benderangkan Pak informasi. Belum lagi kabarnya bus ini juga ada perubahan atau modifikasi spek sehingga mengganggu stabilitas, Pak. Oke, terima kasih. Jadi benar bahwa setiap bis yang beroperasional itu harus berizin. Kalau dia antar provinsi dan pariwisata itu perizinannya ada di Perhubungan Darat. Kalau dia beroperasi di provinsi ada di Dinas Perhubungan Provinsi. Itu tingkatan perizinannya ya. Gunanya untuk kita mengontrol. Dan setiap kendaraan angkutan umum publik itu setiap 6 bulan itu wajib uji kir kendaraan untuk mengetahui tentang teknis layak atau tidak. Kalau bis ini kan ini Putra Fajar ini sudah 2 kali berpindah tangan. Dan yang terakhir ini dia tidak melakukan pengurusan perizinan dan tidak melakukan ujinya udah mati tanggal 6 Desember tahun 2023 kemarin ya. Jadi kontrol kalau setiap yang diizinkan oleh kementerian maupun dinas pasti ada kontrol. Gitu, ya. Pasti ada kontrol. Ini di luar kontrol. Ada pengawasan lah. Ada pengawasan. Dan dari KIR itu juga bisa diketahui bahwa sebenarnya mobil ini atau kendaraan ini bermasalah atau tidak begitu ya? Laik atau tidak jalan ya? Tadi yang sampaikan bahwa terjadi 2 kali itu ya karena selama ini tidak pernah dirawat dengan baik, tidak pernah dilakukan uji KIR. Yang salah siapa? Apakah pengemudinya, pengusahanya, pemiliknya yang salah? Ya, pemiliknya yang salah. Makanya saya juga menekankan ya pemilik, pengusahanya jadikan dia tersangka gitu. Jangan hanya sopir. Sopir kan hanya mengendarai apa yang sudah disiapkan oleh manajemen perusahaan itu bahwa kendaraan itu jalan. Gitu. Nah itu yang
perlu kita bersama-sama mendorong itu gitu ya, agar ada tanggung jawab bagi seorang pengusaha kalau dia bermain. Ada berapa armada si pengusaha ini? Atau PO bus? Itu sebenarnya PO itu Fajar Putra PT HG di Wonogiri itu perizinannya itu bis antar kabupaten di provinsi. Tapi ternyata Jadi, digunakan untuk ya itu yang pariwisatanya itu yang awal-awalnya itu tidak ada pengurus perizinan untuk pariwisatanya itu. Jadi kami tidak bisa memonitor tentang perizinan itu gitu ya. Ya itu yang kita sayangkan masalah tanggung jawab. Iya. Gitu. Ya makanya karena dilalai dengan tanggung jawabnya ya harus kita mendorong pengusahanya, pemiliknya harus menjadi tersangka gitu. Jadi ada efek Tapi jerah memang bagi yang benar lain. ada perubahan dari spek sehingga mengganggu stabilitas. Iya, setelah kami cek setelah kami cek itu sasisnya tahun 2006. Sasis. Tahun 2006. Kalau menurut peraturan itu usianya itu harusnya maksimal hanya 15 tahun. Berarti sekarang sudah 2004, sudah lebih dari 3 tahun. Gitu ya. Seharusnya itu sudah tidak digunakan lagi dan sudah tidak bisa mengurus perpanjangan surat-suratnya itu. Ya karena mungkin ya karena sudah sudah melebihi masa itunya, dia tidak mengurus yang lain dan berpindah-pindah tangan. Ini menjadi permasalahan bagi kami juga. Kami juga sedang merumuskan tentang bis yang sudah melebihi usia. Itu kami sedang merumuskan. Yang pertama, apakah bis yang sudah melebihi usia itu nanti kita bisa rekondisi tapi oleh ATPM, pemegang merek, atau di-scrap. Ini yang belum. Yang ini sedang kami rumuskan dan karena ada stakeholder lain ya tentunya. Iya. Kalau mau meremajakan boleh, tapi yang wajib meremajakan adalah pemilik merek. Betul. Pemilik ATPM mereknya. itu. Iya, ATPM ATPM itu. itu. Kalau tidak, ya kita scrap. Bukan pengusahanya di tangan keberapa begitu Iya, Pak ya? iya. Itu yang sedang saya rumuskan untuk itu. Yang kedua, yang sedang kami rumuskan juga tentang jual beli bis. Kita tidak ada aturan tentang jual beli bis yang harus kita kontrol. Jadi bebas antar orang perorangan. Ini sedang kami rumuskan untuk setiap jual beli bis harus ada clearance dari Hubdat. Kita ada variabel di situ. Berapa usianya, bagaimana ada badan usahanya, bagaimana perawatannya selama ini bla 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 bla. Kalau memang semua variabel lebih terpenuhi, silakan pindah tangankan. Dan untuk bis pariwisata sendiri Pak, kabarnya ada sekitar 16 ribuan yang ada di Indonesia, tapi hanya 10 ribuan yang memiliki izin dan lain sebagainya ya? Iya. Itu akan nanti juga semakin ketat untuk bis-bis pariwisata? Iya, kami kan sudah koordinasi kerjasama dengan Menteri Pariwisata. Jadi di setiap tempat-tempat wisata itu ada petugas dari pariwisata yang bersama kita mengecek kendaraan di pariwisata. Ketika ada bis sama Menteri Pariwisata sama ngecek. Kalau memang tidak laik dilaporkan pada petugas yang ada di situ, baik kepolisian atau maupun dinas perhubungan di lokasi atau di wilayah sekitar itu. Memang banyak kendala yang kita hadapi ketika hal-hal seperti itu dilakukan walaupun sudah dilakukan. Hanya kendalanya salah satunya adalah ketika kita menemukan bis itu di laik, bagaimana proses penggantian bisnya. Ini yang kendala, tapi terus kita rumuskan bagaimana langkah selanjutnya untuk apabila kita menjumpai yang tidak layak jalan. Tapi saya juga menghimbau karena banyak yang nakal, ya kayak pemain-pemain ini kan pemain nakal. Kalau pengusaha yang di bawah Organda itu dia protes, itu dia bukan pengusaha Pak, dia pemain. Oke, kalau pemain lagi saya juga banyak yang nakal, makanya peran serta masyarakat itu sangat penting. Kami sudah membuat aplikasi namanya Mitra Darat atau Spionam. Ya, silakan masyarakat misalnya kalau menyewa bis, buka aja aplikasi Mitra Darat. Dia daftar. Ya, kalau masukkan nomornya, kalau masukkan nomor pertama terus tidak keluar datanya, berarti itu ilegal. Nggak usah dipakai dan minta tukar kepada pengusaha itu untuk bis yang nomor yang maksudnya adalah nomor kendaraan. Nomor kendaraannya. Jadi nanti bisa ditukar. Saya minta kendaraan yang laik. Itu sudah ada dan sudah ada beberapa masyarakat
yang menggunakan itu. Ada orang tua yang menginformasikan kepada saya, dia peduli gitu ketika anaknya wisata, dia datang lihat bisnya, dia aplikasi. Oh enggak, dia protes. Oh ini enggak terdaftar. Itu enggak muncul di aplikasi. Berarti ini secara teknis. Termasuk apa? Misalnya saya sedang ingin berencana pergi acara keluarga besar gitu ya dengan menyewa bus, termasuk saya bisa juga mengecek nggak di aplikasi itu bisa, silakan, ya. PO bus tersebut verified atau tidak? Iya, gitu. iya. Ya dilihat kan sudah datang, busnya kan dilihat nomornya. Misalnya namanya PO apa gitu misalnya. Ya PO itu bisa berubah, tapi nomornya nomor itu dimasukkan saja, nanti kan keluar bahwa kalau memang itu terdaftar dengan baik, terus ujinya juga ada situ. Oh ini sudah ada, berarti oke. Aman. Berarti sekarang semua itu online ya? Ya kita coba itu untuk salah satu untuk membantu masyarakat antisipasi juga ya. Antisipasi kan kita tidak bisa mengecek satu-satu kan dengan sekian ribu, tapi masyarakat bisa mengecek sendiri gitu. Dan si PO Fajar Putra ini dengan nomor polisi AD sekian ini memang tidak ada di aplikasi tersebut ya Pak? Tidak ada, blank. Blank dan di data itu juga muncul bahwa ini terakhir tanggal 6 Desember. 6 Desember itu ya. Oke, saya bergeser ke Pak Budianto nanti Pak. Hari ini itu kalau nggak salah sejumlah pejabat dari Polda Jawa Barat bergabung juga dengan Polres Subang begitu akan melakukan gelar perkara ini. Sambil juga mungkin menunggu hasil TAA gitu ya. Nanti kita akan coba ulas dengan Pak Budi usai jeda pada berikut kami akan kembali.